karena kita ngurusinnya mulai dari bayi itu lahir, Ya. orang lahir sampai dengan orang itu meninggal. Kemudian dinamikanya juga banyak. Jadi misalnya kayak misalnya orang meninggal gitu, ada yang dilaporkan oleh keluarganya dia sudah meninggal Ya. karena mungkin eh, lama tidak pulang, tidak ada kabarnya, sehingga Oke. dilaporkanlah bahwa Dilaporkan sudah sudah meninggal gitu. meninggal. Misalnya terbit akta kematian, tapi ternyata kemudian orangnya muncul, Tiba-tiba muncul. orangnya muncul gitu. Orangnya muncul, akhirnya diproses lah itu pembatalan akta kematian. Jadi eh, di Dukcapil ini bisa menghidupkan orang mati. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang interogasi. Sudah hadir bersama kami di studio podcast Obsesi hari ini Bapak Heri Purwono SSTP. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Kadis? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini musimnya lagi musim-musim pancaroba. Mudah-mudahan selalu sehat karena kan melayani masyarakat harus super sehat, ya kan? Benar sekali. Kalau nggak gitu pokoknya nanti ada permasalahan gitu karena harus melayani masyarakat dengan prima begitu. Baik, Pak Kadis, hari ini kita akan banyak ngobrol terkait dengan pelayanan gitu ya, terus servis kepada masyarakat, karena ini kita ngomongin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentunya banyak hal yang bisa kita share ke masyarakat hari ini, tapi sebelum kita ke arah situ, saya pengen masyarakat mengetahui secara persis profil Pak Kadis begitu. Bagaimana sih sebenarnya rekam jejak Pak Kadis ini sebagai aparatur sipil negara gitu, mulai kapan masuknya, jadi apa dulu gitu, sampai akhirnya ada di posisi sekarang ini. Silakan Pak Kadis. Ya, baik. Selamat pagi pemirsa Tarakan TV, podcast Obsesi yang saya hormati Ajin Rio. Jadi saya lulus dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) itu tahun 2002 maksudnya. Kemudian jadi masuk langsung penempatan di pemerintah Kota Tarakan. Kemudian pernah jadi Lurah Karanganyar, kemudian Camat Tarakan Utara, Camat Tarakan Timur. Kemudian untuk kepala dinas, saya pernah di Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan sekarang mulai 2023 saya di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sampai sekarang. Baik, jadi memang sudah cukup panjang ya, rentang rekam jejaknya cukup panjang. Artinya juga bersedia untuk ditempatkan dimanapun itu adalah kontrak sudah ya dari awal ya. Begitu jadi ASN tentunya harus bisa dan siap untuk ditempatkan dimanapun. Kemudian juga memanage dinas itu dengan sebaik-baiknya sampai detik ini akhirnya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil begitu. Nah ini jadi cita-cita kah waktu kecil, kenapa pilihnya sekolah STPDN gitu-gitu? Sebenarnya dulu mau jadinya jadi tentara. Jadi tentara sebenarnya? Iya, dulu jadi tentara tapi berbelok arah ternyata jadi ASN. Jadi ASN. Ya, Kenapa pengen jadi tentara, kenapa Pak Kadis? Karena dulu di image kita kalau tentara itu kan gagah, keren gitu ya. Waktu zaman saya masih sekolah gitu. Kemudian tapi dalam perjalanan waktu sepertinya peluang menjadi PNS lewat di negara, jadi lewat jalur PNS di STPDN itu ada terbuka peluangnya gitu. Sehingga saya mengambil itu dan kemudian alhamdulillah ada di posisi sekarang. Baik, tapi kalau kita dengar ya, saya awam dengan ini. Kalau di STPDN bukannya pendidikannya juga hampir semi militer begitu ya? Iya benar. Itu pada masa-masa itu ya, masa saya masuk tahun 98, masa masih dari Orde Baru ke Reformasi. Itu ya, masih kental banget ya? Masih kental banget memang. Tapi di era sekarang sudah beralih namanya jadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Itu sudah lebih humanis, kemudian ya lebih mengedepankan itu sih, intelektualitas dan akademik. Ini ngomong-ngomong humanis, berarti zaman dulu tuh keras banget berarti pendidikan. Karena masih inilah karena dulu memang disetting untuk meningkatkan disiplin bagaimana sih. Jadi
acuannya adalah dulu Akabri. Akabri, ya. Jadi ini Akabri tapi yang sipil. Mhm. Kemudian berjalannya waktu ternyata kan terus berkembang gitu, mulai dari awal sampai sekarang terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kan sekarang masyarakat tuh lebih butuhnya kan pegawai tidak hanya disiplin tapi juga lebih humanis. Gitu. Tapi rasanya juga ya terlepas ya, ada beberapa kasus yang agak ya kita nggak usah mention itu ya. Artinya pendidikan semacam ini sebenarnya dibutuhkan bukan untuk aparatur sipil negara kita gitu, kedisiplinan, kemudian kekerasan mental dan lain sebagainya begitu Pak Kadis. Kalau saya merasanya masih ada butuhnya gitu. Iya kan? Karena ketika lulusan-lulusan ini tidak hanya IPDN atau CPDN ya, jadi yang sekolah-sekolah kedinasan lain mungkin itu bisa membentuk karakter yang lebih kuat. Betul. Jadi kawat candra di muka gitu ya. Tapi memang tetap harus tidak melupakan bahwa sebagai abdi negara kan ujung-ujungnya adalah melayani masyarakat. Betul. Kita harus pakai hati, melayani dengan hati ya. Ini yang mungkin paling kita butuhkan untuk bisa melayani dengan baik gitu ya Pak Kadis. Tapi kalau ngomong masalah dulu pelatihan sekolah dulu, paling berat itu apa yang dirasakan? Hukumankah dari senior atau gimana? Itu salah satunya ya. Salah Tapi satunya. kan ada Gium nih. Jagalah aturan maka aturan akan menjagamu gitu. Ya selama kita taat aturan sebenarnya ya bisa dijauhkan dari hal tersebut lah ya. Cuman memang yang berat adalah ketika kita dari masa remaja dulu SMA kemudian tiba-tiba kita dimasukkan selama 4 tahun dengan pendidikan yang sangat ketat ya. Itu memang prosesnya yang itu memang berat. Proses perubahan pasti ada perang batin juga dong. Umur segitu kan masih pengen nakal, masih pengen bercanda-bercanda ya kan. Jadi agak sedikit, tapi rasanya tidak kehilangan juga masa muda di era pendidikan waktu itu. Alhamdulillah tidak juga sih. Jadi kita menikmati masa muda dalam versi yang lain gitu. Mungkin beda dengan teman-teman yang ada di mungkin kuliah umum, tapi ya kita menikmatinya. Ya. Artinya memang masa muda itu tetap dinikmati meskipun dengan cara yang lain begitu ya. Betul. Jadi hukuman setiap hari rasanya hal yang biasa dan lumrah saja begitu. Suruh push up, suruh pull up gitu. Ya selama itu sifatnya mendidik ya kita nikmati aja lah. Saya jadi penasaran dulu zaman kuliah pasti lebih oke nih bodinya pasti kebentuk kan waktu itu ya. Iya. Ya karena selalu olahraga ya. Karena udah bengkak nih udah. Sama. Kalau Pak Kadis bengkak saya kayaknya double bengkak kayaknya. Tapi yang jelas Pak Kadis apapun itu banyak sekali anak-anak bangsa yang keluar dari perkuliahan tersebut menjadi seseorang begitu, menjadi orang-orang besar begitu. Pak Kadis mungkin menunggu waktu gitu ya, karena saat ini juga sudah memegang sebuah amanah begitu di pemerintahan dan banyak sekali dinas-dinas yang sudah pernah dilewati. Dari sekian banyak Pak Kadis dinas yang sudah pernah Pak Kadis pimpin begitu. Yang mana yang paling menarik menurut Pak Kadis, termasuk juga yang mungkin agak sedikit memusingkan begitu? Jadi di setiap tempat tuh pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Jadi saya tidak pernah membedakan tempat ini enak, tempat ini nggak enak, atau tempat ini pusing gitu. Nggak sama aja sih. Maksudnya selama kita menjalaninya dengan dengan enjoy, ikhlas, kemudian kan pada intinya seperti yang disampaikan Agent Rio tadi di awal, bahwa begitu kita tanda tangan sebagai ASN bahwa siap ditempatkan di mana saja, berarti siap juga melakukan tugas yang ada di tempat tersebut gitu. Iya. Nah kalau kita lihat kan Tarakan ini kan majemuk ya, artinya yang kita serve, yang kita layani adalah masyarakat dengan berbagai latar belakang. Apalagi kalau kita hubungkan saat ini amanah Pak Kadis ada di Dukcapil, tentunya juga harus memberikan pelayanan yang super prima. Super, ini bukan hanya sekedar prima tapi harus super prima, karena sekali lagi mereka butuh untuk itu gitu. Dan ini tentunya jadi pengalaman berharga juga, pengalaman yang kadang-kadang juga sedikit memusingkan, saya yakin dan percaya itu. Tapi yang jelas seperti yang tadi Pak Kadis sampaikan, semuanya harus dilakukan dengan hati, semuanya harus dilaksanakan dengan ikhlas gitu, supaya masyarakat juga tidak disulitkan dengan hal yang berbau administrasi kependudukan begitu Pak.
ada kisah-kisah yang kira-kira menarikkah selama menjadi kepala dinas kependudukan dan capil? Banyak banyak hal sih ya. Jadi kita kependudukan ini kan dia agak apa ya, agak kompleks ya. Karena kita ngurusinnya mulai dari bayi itu lahir, Ya. orang lahir sampai dengan orang itu meninggal. Kemudian dinamikanya juga banyak. Jadi misalnya kayak misalnya orang meninggal gitu, ada yang dilaporkan oleh keluarganya dia sudah meninggal Ya. karena mungkin lama tidak pulang, tidak ada kabarnya, sehingga Oke. dilaporkanlah bahwa sudah meninggal. Misalnya terbit akta kematian, tapi ternyata kemudian orangnya muncul. Tiba-tiba muncul. Karena muncul gitu. Orangnya muncul, akhirnya diproses lah itu pembatalan akta kematian. Jadi Disduk Capil ini bisa menghidupkan orang mati. Jadi kalau dalam tanda kutip menarik ya. Jadi secara administrasi sudah meninggal, tetapi kemudian bisa kita hidupkan lagi. Orang tiba-tiba muncul itu pernah kami temui itu, jadi itu menarik gitu. Jadi dibawa keluarganya ke kantor, jadi kami minta, betulkah ini sudah masih ada orangnya? Ada Pak, orangnya ada di waktu itu di Tenggarong. Oh kalau gitu orangnya harus datang, kami mau lihat orang betul enggak orangnya. Datang dan ternyata memang betul. Dan kita cek retina, kemudian cek semua biometriknya, ternyata memang betul, memang ini orangnya masih hidup. Jadi memang keluarga mengakui waktu itu karena ada mengurus sesuatu membutuhkan akta kematian. Jadi ya sudah dilaporkan meninggal karena memang tidak ada kabar, tidak bisa dihubungi sama sekali. Itu siapa, bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur karena keluarganya sendiri yang memproklamirkan bahwa dia sudah tiada gitu ya. Luar biasa berarti Disduk Capil ini kayak punya mujizat gitu ya. Baik. Ini hanya baru sebagian kecil ya dari permasalahan dan juga dinamika yang terjadi di Disduk Capil. Dan rasanya dulu Bang Adis, kalau dulu waktu kita masih satu gedung ya, kita dulu sering lihat banyak sekali masyarakat yang berkumpul untuk mengurus administrasi dan kependudukan di lantai 1 dan lain sebagainya gitu. Dan hal-hal itu rasanya sudah jadi flashback cerita lalu di mana kita sering sekali miris melihat mereka bagaimana mereka harus mengantri, sementara memang SDM kita juga terbatas gitu kan. Jadi kita tidak bisa lebih cepat dari itu gitu pada saat itu. Nah hal-hal yang semacam ini akhirnya dievaluasi begitu. Boleh cerita sedikit nggak Pak Kadis? Iya, jadi waktu itu saya belum bertugas di Dinas Dukcapil sebenarnya, tapi mendengar cerita teman-teman. Jadi sebenarnya itu ada juga hikmah dari COVID. Hikmah dari COVID. Jadi ketika 2020 tidak bisa pelayanan tatap muka, akhirnya Dinas Dukcapil ini harus berkreasi, melakukan inovasi bagaimana supaya pelayanan tetap jalan tanpa tatap muka. Kemudian didukung juga dengan regulasi dari pusat yang membolehkan, dan kemudian ditambah lagi semua dokumen kependudukan sekarang sudah dalam bentuk PDF, bisa tidak perlu harus dicetak di kantor Dukcapil. Semua itu mendukung, akhirnya kita coba gitu. Kita coba lakukan itu namanya dulu si Kepo, sistem kependudukan online berbasis WhatsApp ya. Jadi awalnya memang agak susah gitu ya. Tetapi karena COVID itu keadaan yang mengharuskan orang mau tidak mau dia harus bisa gitu. Kalau saya tidak bisa membayangkan ketika itu dilakukan di kondisi normal, misalnya belum COVID, agak susah itu anunya, agak susah memaksa masyarakat. Tapi justru karena COVID tidak bisa pelayanan, akhirnya masyarakat jadi terbiasa. Jadi selama setahun hampir 2 tahun kan tidak ada pelayanan pelayanan tatap muka, akhirnya masyarakat terbiasa. Nah, itu berlanjut. Kemudian ada kebijakan kantor kita nih sempit nih, berarti kita harus pindah gitu. Dulu awalnya yang ada 2 pelayanan, satu di MPP Mall Pelayanan Publik, kemudian ada satu di kantor Dukcapil, kemudian disatukan walaupun dengan jumlah CS atau dengan petugas front office yang lebih sedikit, terbatas. Tetapi pelayanan malah berjalan lebih baik gitu. Dan itu terus, makanya itu kita pentingnya melakukan monitoring, evaluasi, kemudian bagaimana komitmen pimpinan utamanya dari Pak Wali langsung, pimpinan teratas, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memberatkan masyarakat gitu. Jadi kita lakukan inovasi, jangan sampai inovasi itu
inovasi itu kan intinya memudahkan. Iya, Jangan sampai bikin inovasi yang menyusahkan. betul, Nah, betul. tapi alhamdulillah yang ini sudah berjalan berapa tahun, hampir 5 tahun, itu sudah bisa diterima masyarakat sudah familiar dengan hal tersebut, Alhamdulillah. sehingga kalau kita melihat sekarang sudah hampir tidak terjadi antrian yang seperti Dulu dulu ya, zaman lagi dulu ya. seperti dulu lagi. Belum bawa anak, yang Iya. satu digendong, satu dituntun gitu ya kan. Terus jauh-jauh mereka gitu. Dan Kemudian banyak juga kita melakukan layanan-layanan keliling, kemudian oh jemput iya, bola, iya, betul, ya betul, layanan betul. keliling jemput bola, yang itu intinya memudahkan masyarakat. Jadi kayak seperti kita ada layanan keliling untuk Iya, disabilitas, kemudian orang tua yang sakit, iya. Itu pakai kemudian juga transportasi khusus kah, Pak? Seperti enggak, kita kan pakai mobil, mungkin pakai motor gitu, Eh. karena kan kadang-kadang wilayahnya tuh ada di pesisir. oh, oke, yang memang aksesnya Iya, nggak nanti bisa buat kita mobil datangi gitu ya. gitu. Itu membuktikan bahwa pemerintah ini hadir untuk siapa aja gitu. Betul, betul. Jadi walaupun itu satu orang, kalau dipikir untuk perekaman itu membutuhkan waktu persiapannya agak lama. Iya. Jadi setting alat segala macam untuk connecting lagi. Jadi itu alat dibawa ke Alat di mana-mana. bawah sana ya ada, kita punya mobile itu untuk perekaman, tetapi yang dilayani cuma satu orang. Kalau Iya, dipikir itu kan tidak Nggak tidak efisien tidak rasanya. efisien ya. Betul. Tetapi itulah bukti kehadiran pemerintah. Kepedulian Iya, ya. pemerintah harus hadir pada siapa aja bagi warga-warga yang penduduk rentan ya, Betul. rentan adminduk seperti itu. Luar biasa, karena bagaimanapun ID card atau KTP kita menyebutnya ini kan memang jadi suatu hal yang wajib dimiliki oleh semua warga negara, masyarakat kita gitu, supaya mereka juga ini fungsinya bukan hanya untuk memperkenalkan bahwa dia adalah si ini dan berdomisili di sini, tapi banyak hal program-program pemerintah juga membutuhkan ID card begitu kan. Jadi kalau di kami adminduk itu bukan kebutuhan dasar, tetapi dasar yang membutuhi semua pelayanan. Ya, betul. Saya sepakat dengan Jadi itu. Lebih dasar tepat begitu ya. bukan Betul. pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain, tapi itu jadi dasar untuk Jadi pelayanan. dasar, ini jadi apa namanya fondasinya begitu. Kalau tidak ada itu, rasanya semua juga pasti kacau jadinya begitu ya. Luar biasa. Jadi ini rasanya Pak Kadis kayaknya lebih lama di dinas di Sdukcapil bukan ya? Selama berkarir ini. Iya. Paling lama kan? Iya, lebih lama. Jadi artinya memang kepemimpinan Pak Kadis ini memang dianggap paling mumpuni ya. Saya menyebutnya begitu ya. Kalau Pak Kadis nggak mungkin ngomong begitu gitu. Jadi orang lain yang melihat itu dan yang jelas pasti pemerintah kota juga melihat itu gitu dan akhirnya bertahan sampai detik ini. Artinya segala permasalahan dapat ditangani, dapat disolusi dengan baik begitu. Dan berikut juga tadi ada masa-masa di mana COVID ini akhirnya sesuatu musibah menjadi berkah begitu, semua orang akhirnya melek digital, melek teknologi dan ini juga jadi berkah buat siapapun itu gitu. Dan sekarang sudah terlihat MPP tidak seramai dulu gitu ya. Sudah tidak ada lagi antrian-antrian begitu, semuanya serba lewat aplikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau problem-problem lainnya ada nggak Pak Kadis? Kalau sementara itu sih, tapi kemudian ada juga memang yang kita ini dari kependudukan, kita punya saat ini penduduk Tarakan itu kan ada 257.000 tercatat di sistem kependudukan. Secara administratif yang punya NIK Tarakan itu ada segitu. Tetapi kalau kita melihat Tarakan ini kayaknya padat gitu ya. Karena banyak orang dari luar juga. Iya, karena padat dan artinya ada ruang-ruang yang selama ini masih belum kita terlalu perhatikan. Seperti misalnya? Seperti misalnya itu namanya penduduk non permanen itu. Penduduk non permanen. Jadi penduduk non permanen ini saya jelaskan. Jadi penduduk non permanen ini penduduk yang atau warga yang dia punya punya KTP yang bukan KTP Tarakan. Baik. Tapi bertempat tinggal di Tarakan, entah itu dia bekerja, misalnya nih Agent Rio punya KTP Jakarta, tapi kerja di Tarakan. Nah, tapi belum punya niat untuk menetap, jadi masih kalau dulu istilahnya penduduk sementara lah. Kalau sekarang namanya itu penduduk non permanen, sesuai nomenklatur dari Permendagri 74 tahun 2022. Jadi ini yang masih belum terdata dengan baik gitu, atau kesadaran masyarakat. Jadi sebenarnya
Untuk penduduk permanen ada kewajiban. Jadi kalau kita datang ke suatu tempat, kita sebenarnya harus melapor. Iya. Melapor ke Dukcapil. Iya. Saya datang ke sini mau tinggal sementara, tidak niat untuk menetap, mungkin karena pekerjaan, pendidikan, atau untuk berdagang, atau apalah gitu ya, yang kurang dari 1 tahun, itu harusnya memang melapor. Tidak ada sanksi, tetapi dibutuhkan kesadaran. Nah ini yang agak sulit Iya, ya. butuh kesadaran. Nah ini rasanya juga butuh sosialisasi yang masif begitu dilakukan, betul. supaya ya kita juga harus mengatur ya, artinya jumlah populasi, penduduk dan lain sebagainya, bukan? Nah ini artinya juga Disdukcapil dalam hal ini juga butuh bersinergi juga dengan banyak pihak. Iya, betul. Selama ini siapa saja yang sudah masuk di dalam lingkaran untuk bisa menertibkan hal tersebut? Iya, jadi ini sekarang lagi kita bangun kesadaran itu. Jadi kita gencarkan kampanye tuh namanya Gerakan Sadar Pendaftaran Penduduk Non Permanen. Iya. Jadi ada keterlibatan lurah, keterlibatan RT, kemudian pemilik kos-kosan, termasuk pemilik kos-kosan, dan kemudian pelaku usaha atau industri besar. Jadi kan banyak nih lagi, kita punya beberapa proyek atau industri besar yang ada di Tarakan, yang mendatangkan orang luar. Nah itu kita kerjasama, kita coba bangun kerjasama dengan perusahaan tersebut untuk bisa melaporkan. Gitu. Karena apa pentingnya ini melaporkan ini? Pentingnya terdatanya penduduk non permanen ini, yang pertama, bagi masyarakat mereka akan dapat layanan publik yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya untuk pendidikan itu kan butuh, kalau dia bukan KTP Tarakan, dia butuh surat domisili. Domisili itu harus mendaftar penduduk non permanen. Belum lagi untuk pekerjaan. Kemudian misalnya harus buka rekening di bank. Nah betul. Itu juga perlu. Kemudian bagi pemerintah jadi punya data lengkap sebenarnya berapa sih orang yang tinggal di Tarakan ini, realnya gitu. Di mana persebarannya, di mana yang paling padat, sehingga pemerintah bisa merencanakan layanan publik, pembangunan yang lebih tepat sasaran. Jadi ternyata di kelurahan ini banyak penduduknya, banyak orang yang tinggal di situ, jadi artinya mungkin ruang kelasnya harus lebih ditambah, atau misalnya puskesmas berarti pelayanan harus lebih baik, rumah sakit juga artinya lagi. Karena kan kalau sekarang kita menghitung kebutuhan untuk layanan publik masih berdasarkan data penduduk asli sama data penduduk non permanen yang sekarang sudah ada sih sekitar 2.500 yang terdaftar, tapi saya rasa itu masih jauh di atas itu, besar. Karena kalau kita lihat kan masih banyak lah yang belum terdaftar. Jadi artinya Pak Kadis, ledakan penduduk yang non permanen ini ternyata juga memang harus ditertibkan begitu ya. Dan sinergi yang dilakukan tentunya dengan berbagai pihak, termasuk juga tadi pengelola kos-kosan dan lain sebagainya. Tapi saya yakin pasti tetap ada saja yang akhirnya hilang dari pantauan begitu ya. Nah ini kan sekali lagi memang butuh strategi sosialisasi yang tepat begitu untuk bisa menertibkan ini. Nah, bagaimana menurut Pak Kadis sendiri strategi yang baik yang kira-kira ini bisa menimbulkan kesadaran dari masing-masing person gitu, yang termasuk masyarakat yang non permanen ini? Ya salah satunya dengan melalui podcast ini ya. Jadi melalui teman-teman media, baik cetak maupun yang online, maupun juga yang media televisi, kemudian juga tentunya yang kami paling butuhkan adalah kerja dari Bapak Ibu RT. Ya, betul. Karena mereka yang paling tahu Medan ya, paling terdepan, yang mungkin perlu digalakan kembali seperti dulu 1 kali 24 jam wajib lapor. Kita jangan sudah dengar ya. Iya, jadi kan rasanya kalau dulu kan ada plang gitu kan. Masih ada plang ya. Tetapi tidak dilakukan. Tidak belum, saya tidak bicara tidak dilakukan, tidak dioptimalkan lagi gitu ya. Kalau itu berjalan dengan baik, saya pikir data dari RT langsung laporkan ke kelurahan, nanti kelurahan secara kolektif bisa melaporkan kami, nanti kami yang masukkan itu ke sistem. Nah, ini. Jadi Ibu RT, Bapak RT yang mungkin kebetulan sedang menyaksikan ini dilaporkan. Kalau misalnya memang ada masyarakatnya yang agak asing nih, orang baru nih gitu. Nah, ada mulai itu berkoordinasi dengan mungkin pemilik kos-kosan, pemilik kontrakan dan lain sebagainya.
Pokoknya kita mau semuanya tertib. Ini banyak hal yang bisa berhubungan atau beririsan dengan permasalahan ini gitu ya. Termasuk juga nanti pelayanan yang harus ditingkatkan oleh Iya. pemerintah dan lain sebagainya. Keamanan. Betul. Nah, itu yang saya mau bilang bahwa keamanan juga harus jadi hal yang paling utama begitu supaya semuanya terdaftar dengan baik, supaya kita tinggalnya bisa nyaman. Iya. Itu kan Pak Kadis. Iya. Dari Iya. harapan kita kan begitu Iya. gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi menimbulkan lagi lah kesadaran semua orang, semua masyarakat, karena kita pengen Paguntaka ini menjadi lebih baik dan Iya. untuk kita huni begitu ya Iya. Pak Kadis. Jadi Tarakan ini kan sebenarnya dari Pak Wali sendiri juga mengatakan Tarakan terbuka bagi semua Iya. orang untuk mereka bekerja, karena semua orang yang ada di Tarakan ini pasti akan ada kontribusi untuk peningkatan ekonomi di Iya. kota Tarakan. Tapi yaitu Tarakan kota inklusif, tetapi juga harus tetap diatur. Nah, itu harus tetap diatur ya. Kita semua pengennya hidupnya Iya, nyaman, iya, tertib, iya. lancar semua urusan gitu kan Pak Kadis ya. Iya. Baik, Pak Kadis, ini kalau kita cerita melayani masyarakat ini kan banyak sekali, apalagi yang kita layani ini adalah masyarakat dari berbagai kalangan, kemudian juga punya dimensi berpikir yang macam-macam lah gitu ya. Pernah nggak sih sedih gitu ada masyarakat yang gimana sih di Dukcapil nih gitu, sampai kayak gini kondisinya begini, ada permasalahan lah gitu. Iya, Pernah iya. nggak menyerang Pak Kadis gitu? Kalau itu hampir tiap hari sih ya. Tiap hari. Maksudnya kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Yes, kita bukan pemuas. Iya, gitu. bisa memuaskan Tidak setiap bisa orang. menyenangkan semua Yang orang. kita bisa lakukan adalah ketika ada masalah kita atasi, kita ada masalah atasi. Memang di awal-awal dulu banyak sekali memang, tapi lama-kelamaan pengaduan-pengaduan semakin menurun, Iya. ya, tingkat kepuasan berdasarkan survei juga semakin meningkat. Alhamdulillah, artinya teman-teman di Dukcapil ini sudah mulai berubah gitu. Iya. Maksudnya mulai meningkatkan pelayanan dengan lebih baik lagi. Apa case yang paling banyak diadukan? Jadi biasanya soal terlambat gitu. Oke. Jadi ada aduan, ini saya sudah 2 hari yang lalu atau saya sudah 3 hari yang lalu. Tidak langsung kita ada tim pengaduan yang yang merespon itu. Biasanya kalau misalnya case-nya masih seperti itu, nanti teman-teman yang pengaduan akan yang langsung mengatasinya, disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Nanti dilihat dulu. Kadang-kadang Iya. ya, kadang-kadang kami sudah ngirim nih lewat si Kepo, Heeh. tapi Jumat siang. Jumat siang Iya, ya. betul aja memang Ya, udah ya, 3 ya. hari. Sudah 3 hari betul. Karena ini kan pelayanannya di dalam jam kerja Iya, gitu ya. betul, betul. Jadi Jumat siang, Sabtu Minggu belum selesai, Betul. belum ada. Karena libur Iya, kan. karena libur. Ya, Jadi dan akhirnya masyarakat tidak semua Senin, tahu. ya Senin baru dikerjakan. Jadi kadang-kadang yang seperti itu gitu. Gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya memang murni kesalahan dari operator yang agak lalai, ya kita lakukan teguran gitu. Teguran lisan kepada teman-teman, Iya. terus lakukan pembinaan. Itu terkait terkait Pengaduan. keterlambatan ya pengaduan. Terus mungkin ada masalah-masalah yang lain seperti kadang-kadang kita nih di Dukcapil dapatnya malah jadi kayak konselor rumah tangga. Tempat curhat ya. Tempat curhat. Saya baru konselor berpikir ke arah situ nih konselor kayaknya. rumah tangga. Jadi ada yang Pak, saya mau melapor nih, kenapa di kakak saya kok cuman saya sama anak-anak saya, ibu-ibu nih. Suami saya kemana? Nah, kita nggak tahu suami ibu di mana. gitu. Akhirnya ya kita bantu, coba di mana suaminya? Oh, suaminya Bu sudah pindah kakak. Oke. Akhirnya dilacak gitu Ya ya. kita bantulah. Jadi nanti ibu selesaikan aja dengan akhirnya Dia baru nanti tahu, saya baru telepon tahu. suami saya bilangnya, kenapa ini kita pisah kakak gitu. Jadi lucu juga. Jadi kita yang mendamaikan. Iya. Jadi Sempat juga terjadi hal kayak ya, gitu. kadang-kadang hal terjadi seperti itu gitu. Menarik, Kadang-kadang dengan masalah-masalah rumah tangga yang berkaitan dengan kependudukan itu, yang selesainya di kantor gitu. Jadi kita nih kadang tidak mau tahu urusan rumah tangga orang, jadi akhirnya tahu gitu. Mau tidak mau. Mau ya tidak kan? mau. Astaga, jadi memang benar-benar sudah punya mujizat tadi bisa menghidupkan orang mati ya. Jadi konselor juga. Kompleks banget pokoknya di Dukcapil ini ya. Luar biasa. Itu pelayanan. Kemudian banyak mitigasi resiko yang kita lakukan seperti misalnya penyalahgunaan data. Yeah. Itu kan memang kerja di Dukcapil nih bagaikan memegang pisau ya. Pisaunya itu kalau dipergunakan dengan baik, dengan amanah, insya Allah dia
akan berfungsi dengan baik. baik, tapi kalau dilakukan untuk yang lain kejahatan itu Bisa banget. Makanya teman-teman di Dukcapil ini memang kalau orang berpikir kerjanya enak cuman administrasi, padahal ada resiko-resiko yang kami sebagai PNS di Dukcapil itu yang juga penuh resiko juga sebenarnya. Gitu. Baik, dan belum lagi gini, saya terpaksa ngomong nih, kehadiran para calon masih ada pastinya ya kan. Ya ini sebenarnya kita nggak mau ngurusin sih ya, artinya ini kita bebaskan saja. Cuman kadang-kadang kalau ada masalah yang kena di Dukcapilnya, iya nggak? Image itu jadinya jelek banget gitu Pak Kadis. Gimana Pak Kadis? Jadi kalau terkait dengan orang yang menguruskan gitu ya, pengurus lah kalau kami sebutnya pengurus gitu ya. Jadi kalau pengurus ini tetap kita wajibkan sesuai dengan dengan ketentuan, dia wajib punya surat kuasa. Gitu. Harus ada punya surat kuasa. Kalau dia punya surat kuasa, ya berarti kan memang yang memerintahkan itu udah bertanggung jawab sepenuhnya, jadi menguasakan kepada si A untuk mengurus. Tetapi kami terus sosialisasikan, kami pasang di kantor, urus dokumen kependudukan sendiri, jangan lewat calo. Di media sosial juga, di berbagai kesempatan kepada masyarakat selalu saya sampaikan. Mengurus Adminduk ini gratis. Jadi dari fungsinya Dukcapil nih membahagiakan masyarakat. Urusan mana yang dari urusan lahir sampai mati dengan berbagai ada 32 dokumen, ada pelayanan kependudukan, semuanya gratis gitu. Jadi tidak ada alasan bahwa orang susah sih ngurusnya gitu. Ribet malas nunggu gini dan gitu. Rata-rata kalau yang kami tanya ribetnya di mana, mereka belum melakukan. Karena belum melakukan ya. Gitu. Jadi dalam bayangan masih paradigma dulu, image-nya Dukcapil ini kan ribet. Tapi itu kita coba kita kikis di tahun-tahun terakhir ini bahwa mengurus Adminduk itu mudah. Jadi nggak perlu pakai calo, bisa urus sendiri, banyak jalurnya, bisa lewat, mau datang ke kantor bisa, mau lewat WA juga bisa. Gitu kan, segalanya mudah. Gitu. Baik, dari nanti kan udah dibayar kemarin di Dukcapil kan kami kemarin sudah bayar sejumlah ini. Kok lambat sih gitu lah bayarnya sama siapa gitu kan. Kadang-kadang begitu kan. Rupanya bayarnya ke calo, yang pengurus ini rupanya, tapi bilangnya saya sudah bayar kok. Bayarnya bayar ke siapa? Di tempat kami gratis. Nah, itu yang saya bilang, image di Dukcapil akhirnya jadi buruk akhirnya begitu. Tapi ya sudahlah, mungkin ada orang-orang yang memang dia sibuk bekerja. Tidak bisa menyisihkan waktunya untuk pengurusan dan lain sebagainya. Silakan saja gitu ya. Artinya tidak masalah, tapi yang paling penting itu tadi Pak Kadis, harus ada surat kuasa. Baru kemudian itu semakin berkurang sih. Sudah semakin berkurang. Iya, semakin tidak seperti dulu lagi. Sekarang orang semakin sudah sadar bahwa mengurus Adminduk itu mudah gitu. Jadi mereka kadang datang sendiri. Karena apalagi dengan bisa lewat WA. Jadi lebih mudah. Lebih mudah lagi gitu. Pelayanannya jadi jauh lebih mudah. Baik, Pak Kadis, kita sudah sampai di akhir dialog ini. Ada nggak program-program terbaru yang mungkin hari ini akan kita publish ke masyarakat untuk bisa disosialisasikan kembali mungkin? Silakan. Ya, baik. Yang pertama, kita ada KTP digital. KTP digital. Kalau istilah orang KTP digital, namanya adalah identitas kependudukan digital. Jadi seluruh penduduk yang punya KTP dan punya smartphone, kita himbau untuk beralih ke KTP digital. Karena kedepannya itu akan banyak digunakan. Gitu ya. Dan itu tidak ada biaya. Jadi saat ini masih banyak orang yang ketipu gitu ya. Dapat telepon, dapat WA, aktivasi digital, aktivasi gitu. Jadi itu tolong diabaikan. Jadi di Dukcapil tidak pernah melakukan aktivasi IKD itu melalui online atau via WA atau via telepon, harus berhadapan langsung. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, kami himbau kepada masyarakat untuk diabaikan, diblokir saja nomornya. Dipastikan itu adalah penipuan. Apalagi kalau sudah nyangkut masalah ada harus bayar ini dan itu. Apalagi disuruh download ini, disuruh klik link ini, jangan langsung dihapus aja. Jadi jangan sampai. Jadi kalau ada nemu WA yang asing, dari nomor asing terkait dengan KTP digital atau tentang Dukcapil, KTP digital lah, suruh klik ini klik itu, jangan, langsung dihapus aja. Baik.
Baik, Pak Kadis, terakhir hal apa yang ingin Pak Kadis sampaikan kepada seluruh masyarakat Tarakan di luar sana yang bisa menyaksikan siaran ini terkait dengan berbagai hal, terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil mungkin yang bisa disampaikan kepada mereka semua. Silakan. Ya, baik. Jadi yang pertama kembali kami tekankan kepada masyarakat, kepada warga yang tinggal di Tarakan, tetapi belum berniat untuk menetap, segera daftarkan diri ke Dinas Dukcapil. Caranya mudah, bisa lewat RT, kemudian atau lewat kelurahan, atau bisa langsung ke kantor Dukcapil, atau bisa juga nanti ada nomor hotline kami untuk pendaftaran penduduk non permanen. Dan bagi yang sudah lebih dari 1 tahun kemudian ingin menetap di Tarakan, juga kami bantu untuk membuat proses pindahannya dari daerah asal tanpa harus pulang ke daerah asal untuk berubah ke KTP Tarakan, dan semuanya itu gratis. Jadi kami tegaskan bahwa semua layanan kependudukan dan pencatatan sipil itu gratis. Baik, luar biasa pemirsa. Bapak Heri Purwono SSTP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk informasinya hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Banyak hal nanti kita akan lakukan di part-part selanjutnya. Siap, Kalau ada apalagi program-program terbaru, silakan hubungi kami Pak Kadis. Ini demi kepentingan seluruh masyarakat tentunya. Sehat selalu Pak Kadis. Amin. Dan mudah-mudahan amanah yang disanang dapat berjalan dengan lancar aktivitasnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi pengaduan yang aneh-aneh ya, artinya mudah-mudahan semuanya lancar begitu. Meskipun kita merindukan juga ada saat-saat di mana antrian banyak dan lain sebagainya, itu kayaknya sibuk lebih enak gitu ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan pelayanan kita kepada masyarakat ini bisa sampai kepada masyarakat dengan baik dan masyarakat juga semakin dimudahkan begitu Pak Kadis. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan kita akan jumpa lagi tentunya di part-part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama Podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.